Malam itu si Alfian Tanjung membuat video tentang polemik Nasab. Apa yang dia katakan? Kebetulan sekali ini adalah bulan September ya, dikait-kaitkan kepada PKI, gila-gilaan. Tidak terima junjungannya kemudian rungkat, tidak terima kawan-kawannya kemudian tertolak sebagai zuriyah Nabi, lalu mempraming sana sini. Kacau sekali ini orang, si paling anti PKI di dalam narasi ya, tidak di dalam perbuatan, tidak di dalam catatan sejarah. Bahkan kekurangan ajaran Alfian Tanjung, dia berani menuduh bahwa Banser-Banser itu sudah ditusupi oleh PKI. Sempet dulu itu dia masuk penjara gara-gara fitnah dan minta maaf secara serius gara-gara fitnah, memfitnah Banser. Di dalamnya banyak PKI-nya. Kurang ajar. Ya artinya sudah selek cara berpikirnya, karena ingin memaksakan untuk membela lalu dikaitkanlah kepada PKI. Karena kebetulan sekali lagi sekarang September. Enggak, maksudnya emang masyarakat itu bodoh semua, tolol semua, bisa kemudian diintervensi pikirannya oleh narasi-narasi yang enggak rasional. Udah jelas-jelas kemarin itu di RA Guru Gembul memberikan wejangan, memberikan tamparan yang begitu keras kepada RA. Jangan kau anggap ini sebagai adu domba, fitnah dan lain sebagainya. Dari kelompok kalian yang memulai, dari kelompok kalian yang membuat resah, yang memecah belah dan lain sebagainya. Dan RA itu diam aja, dan mereka mengakui ada oknum-oknum itu. Bahkan saya susah meyakini bahwa itu oknum karena petinggi-petingginya begitu loh. Coba dengarkan nih Alfian Tanjung. Fenomena yang berhubungan dengan Ba'alawi, yang berhubungan dengan nasab segala macam ini merupakan satu pembicaraan yang sangat kuat harusnya di beberapa bulan belakangan ini. Iya. Dan saya juga terkejut ya, ada orang yang sangat saya kagumi secara Roma Irama jadi ikut-ikutan dengan imatnya. Mungkin dia ngajinya lebih intens dengan imat kayaknya. Yang jelas saya ingin katakan buat pemirsa, respon awal saya adalah ini adalah upaya-upaya sistematis untuk mendelegitimasi para ulama. Yep. Bagaimanapun para ulama dengan para habaib secara umum mereka punya hubungan yang baik. Para habaib secara umum juga dikenal sebagai orang yang baik-baik dan juga rendah hati. Saya sangat kenal dengan orang-orang seperti Habib Rizik dan orang-orang baik, rendah hati. Parang, Badik, Golok, Asah, kita jihad. Itu orang-orang baik, akhlaknya baik. Si Alfian benar-benar. Silahkan masyarakat bisa menilai saudara. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Beberapa habib-habib lain di berbagai daerah yang mereka juga orang-orang yang cukup menjaga akhlak, menjaga kesederhanaan, sikap wiroi dan lain-lain. Bahar Smith termasuk di dalamnya. Sebutkan dong, bukankah itu kemudian juga dekat dengan Anda? Bahar Smith menjaga kesederhanaan, akhlaknya baik. Dikira masyarakat itu lolong, tak punya mata untuk melihat, tak punya telinga untuk mendengar. Adapun kasus-kasus perorangan yang mungkin merupakan sebuah kesalahan, kekeliruan, mungkin malah masuk kualifikasi maksiat, itu adalah urusan pelakunya masing-masing. Kita sering mengeneralisir ketika ada kelakuan satu orang, dua orang, dengan lalu ujung-ujungnya meminta pembubaran lembaga tersebut. Kita ingat FPI dibubarkan dengan alasan 1-2 kasus. Kenapa kita tidak meminta pembubaran polisi, yang mana polisi telah banyak berbuat dengan kasus-kasus yang banyak. Betul. Dari kasus pemerkosaan orang kampung, pelecehan seks, istri-istri yang pada nengokin anaknya di tahanan polsek. Banyak kasus dan itu semua sudah terdokumentasi dan semua orang bisa tahu. Sekali lagi kembali kepada persoalan Imat menurut saya dia adalah proksi, Bung Kameramen. Dia adalah orang yang memang mendapat tugas dan dia memang diasuh dan diasah dengan penampakan sebagai orang yang berekspresikan seorang akademisi. Dia seolah-olah seorang ilmiah dan omongan-omongannya
bagi orang-orang awam memang sangat memukau dan sangat memikat, dan saya pikir mestinya kalau memang dia punya argumentasi yang kuat dan ingin meyakinkan bahwa pandangan-pandangan yang harus diikuti orang, mesti dia datang dengan satria. Kan udah dijamin oleh panitia, tidak akan perdebatan, tidak, bahkan kehadiran orang dalam jumlah besar pun tidak diperbolehkan, dan keamanan Anda pun ditanggung jawabi oleh, artinya dijaga betul oleh panitia penyelenggara. Lagi-lagi Imat, siapakah engkau sebenarnya? Siapakah ayahmu? Kau belajar di mana? Dulu kamu mondok di mana? Guru-guru kamu siapa saja? Kenapa teman-teman kamu kalau berkumpul di berbagai tempat dikawal oleh tentara dan polisi serta BNPT seperti di Karawang? Itu saya bukan fitnah loh pemirsa. Silakan diperiksa itu. Acara Imat di Karawang itu dijaga dan bahkan ada berkibar logo BNPT di forum di mana dia berada. Aneh bin ajaib, Bung kameramen, lanjutkan. Iya, Bu Alfian, mungkin Bentar. diskusi di Robitoh bayarannya nggak pas kali Bu Alfian. Karena kan kalau bicara di tempat lain bayarannya mungkin lebih banyak. Nah Bu Alfian, tapi menurut saya takut atau kaburnya Imat ke Robitoh ini fatal Bu Alfian. Kenapa? Karena kan Robitoh Alawiyah ini kan pencatatan resmi nasab ya Bu Alfian. Iya, berarti kan kalau dia tidak berani datang, berarti dia memang hanya akal-akalan. Nah, tapi kalau nggak salah Guru Gembul bersedia hadir dia. Tapi mudah-mudahan dia berani hadir dan berani diskusi, karena kan perlu tanggung jawab juga gitu Bu Alfian. Nah Bu Alfian, ini kan artinya kita bisa melihat ada upaya adu domba Bu Alfian. Kalau saya lihat ya, antara kiai lokal dan kiai turunan Yaman yang ya walaupun mereka lokal juga kan karena lahir di Indonesia juga. Nah ini kan unik Bu Alfian, dan ditambah kita bahas ini di bulan September, apakah juga Bu Alfian ini akal-akalan PKI, akal-akalan komunisme lah secara ideologis mereka agar kita sesama umat Islam itu nggak akur. Pertama itu Bu Alfian. Jadi mungkin apa Bu Alfian yang perlu, maksudnya dengan Imat tidak hadir, ini kan artinya umat semakin terang nih Bu Alfian bahwa Imat ini ya hanya bacot kosong, hanya omon-omon, dan mungkin apa yang ingin Bung Alfian sampaikan agar umat juga jangan maulah kita diadu domba terus, silakan. Ya, secara terbuka ya, mungkin juga buat para habaib, Habib Rizik, Habib Hanif, dan semua para habaib yang merupakan sahabat-sahabat saya dan juga guru-guru saya ingin menghabarkan juga pada antum semua bahwa banyak tokoh-tokoh akademisi, banyak tokoh-tokoh intelektual muslim yang relatif cenderung mengikuti apa kemauan Imat, ya, cenderung mengikuti pandangan-pandangan Imat. Pesan saya yang untuk ini, jangan mereka dimusuhi. Mereka perlu mendapatkan hujah yang kuat, argumentasi yang kuat. Undanglah mereka juga dalam forum-forum yang, atau lakukan forum-forum yang bisa ditonton juga oleh mereka. Udah cukup lah ya. Siap. Pertanyaan saya, kenapa dikait-kaitkan dengan PKI, Cok? Kenapa dikait-kaitkan dengan PKI? Dengan komunis? Apa yang ingin sebetulnya Anda framingkan kepada masyarakat? Bagian dari proksi pemecah belahan. Itu udah diselesaikan secara tuntas oleh Guru Gembul ya. Jangan menganggap bahwa ini kalaupun benar nih, ini ada yang membiayai, mendanai segala macam. Apakah iya sesederhana orang kemudian didanai, lalu orang bergerak serentak di berbagai wilayah masyarakat, tokoh intelektual dan lain sebagainya meyakini kebenaran tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani? Enggak saudara. Kalau memang tidak ada kebenaran yang benar-benar dibawa menjadi argumen untuk meyakini, ada kebenarannya, ada argumen untuk meyakininya, ya, pertanggungjawabannya kuat secara akademik, ya, karena ini bukan urusan akhirat, ini urusan akademik nih. Jelas-jelas kemarin diterangkan oleh Guru Gembul, cacat secara intelektual, lemah secara ilmiah, gugup secara statistik, kan itu jelas loh, itu faktanya. Jadi jangan terus mengait-kaitkan bahwa ini persoalan karena
September jadi PKI. Kelihatan ketidakmampuan mereka di dalam menjawab berbagai pertanyaan, pernyataan, data, maka kemudian yang berpotensi mereka lakukan adalah menggiring opini publik bahwa ini orang-orang PKI, digerakkan oleh PKI, komunis, intelijen hitam, proksi dan lain sebagainya. Itu yang bisa berpotensi mereka ucapkan untuk masih mempertebal kepada masyarakat keyakinannya bahwa mereka sebagai zuriat Nabi. Hanya karena ingin memecah belah, hanya karena ingin membelah, menjauhkan antara ulama dengan umat, menjauhkan ulama dari habaib, menjauhkan habaib dengan umat. Kan itu narasi-narasi yang selalu disampaikan. Kepada orang awam mungkin akan diterima aja, tapi ketika yang menerima informasi itu saya, mohon maaf. Kemudian katakan, kenapa ini dikawal oleh polisi di Kerawang? Tahu kan kasus di Kerawang? Yang mobil itu dirusaki, 2 anggota Banser kemudian dipukuli oleh Muhyiddin. Wajar bila diamankan oleh polisi sosok Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena dia aktornya mesti harus dijaga. Dan lagian mereka semua para Muhyiddin mencari Kiai Imad. Jadi Allah masih yang kayak gitu nggak nangkep. Udahlah, kalian itu kalah di dalam argumen, kalah di dalam kemudian data. Akui fakta itu, lalu terima, lalu silahkan serahkan kepada masyarakat. Kalau masih mau kekeh mengklaim sebagai zuriat Nabi, ya silahkan, tanggung jawab Anda di hadapan Allah nanti. Tetapi satu, jangan terus kau jual itu sebagai legitimasi atas apa yang akan Anda ucapkan, yang telah Anda ucapkan dan akan Anda lakukan atau telah Anda lakukan sebagai kebenaran. Dan tidak boleh ada orang yang mengkoreksinya. Stop itu. Kalian akan jadi bahan tertawaan. Silakan aja, silakan, bakal jadi bahan tertawaan. Kalau mau melanjutkan klaiman-klaiman itu ya silakan, paling orang tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.